Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan desimal. Ya. Jadi bilangan desimal adalah bilangan yang memuat tanda koma. Misal di sini 0,8, 0,35, 0,321. Nah, di sini kita perlu mengenal nilai tempat. Ya, jadi di sini saya contohkan 2347,985. Ya, kita belajar tentang nilai tempat. Di sini 5 adalah per seribuan, 8 per seratusan, 9 per sepuluhan, 7 disebut satuan, 4 disebut puluhan, 3 disebut ratusan, dan 2 disebut nilai tempatnya adalah ribuan. Ya. Kemudian jika kita ingin mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal. Jadi pecahan biasa bisa diubah menjadi desimal dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Contohnya di sini adalah 1/4. Jika kita ingin mengubah 1/4 menjadi bilangan desimal. Di sini kita membagi seperti biasa. 1 dibagi 4 itu tidak menghasilkan bilangan bulat, sehingga kita tuliskan 0 di sini. Ya, kemudian 0 kali 4 menghasilkan 0, kita kurang ya menjadi 1 ya. Kemudian kita tambahkan 0 ya. Di sini kita bayar dengan koma. Ya. Jadi kemudian kita bagi 10 bagi 4 menghasilkan 2. Kemudian 2 kali 4 menghasilkan 8, kita kurang 10 kurang 8 itu adalah 2, kita tambahkan kembali 0, tidak perlu kita tambah koma lagi, koma cukup sekali. Kemudian 20 dibagi 4, 20 dibagi 4 menghasilkan 5, 5 kali 4, 20, kita kurangkan hasilnya 0, sehingga mengubah pecahan 1/4 menjadi desimal adalah sama dengan 0,25. Kemudian jika kita ingin mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Ya, jadi kebalikan yang tadi. Nah, di sini berarti angka di belakang koma pada bilangan desimal diubah menjadi pembilang. Kemudian penyebut didapat dengan cara mengalihkan 1 dengan 10, 100, dan seterusnya sesuai dengan bilangan desimalnya. Di sini untuk lebih jelasnya kita lihat kepada contoh. Ya, misal sini 0,18 kita akan ubah menjadi bilangan pecahan. Ya, di sini 0,18 per 1. Kita lihat angka di belakang koma ada 2, yaitu angka 1 dan angka 8. Jika angka di belakang koma ada 2, maka dikali dengan 100. Jika ada 1 kali dengan 10, ada 3 dengan 1000, dan seterusnya. Di sini 0,18 kali 100, bawahnya ya secara matematik harus menghasilkan angka yang sama. Jika atasnya kita kali 100, maka bawahnya juga akan kita kali 100. Sehingga yang atas 0,18 kali 100 menghasilkan 18, ya kita menghilangkan koma. Kemudian yang bawah 1 kali 100 menghasilkan 100. Bilangan 18 per 100, ya kita perkecil. Sama-sama kita bagi 2, 18 bagi 2, 100 bagi 2, sehingga menghasilkan 9 per 50. Kita lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Jadi untuk menjumlah dan mengurangkan bilangan desimal itu sama seperti menjumlah dan mengurangkan bilangan bulat biasa, yaitu disesuaikan dengan nilai tempatnya. Jadi dalam hal ini untuk mempermudah kita bisa meluruskan koma. Ya. Jadi di sini kita perhatikan contoh misalnya 17,35 ditambah 0,29. Kita luruskan komanya di sini. Ya, kemudian kita jumlahkan seperti biasa. Jadi 5 tambah 9, 4. 1 kita letakkan di depan karena dia 14. Jadi 1 tambah 3 tambah 2 jadi 6. Ya, kemudian ini 7 tambah 0, 7, dan 1. Jadi hasilnya 17,64. Demikian juga yang pengurangan. Ya, di sini contohnya 29,48. Jika kita kurangkan dengan 16,59, hasilnya adalah di sini 8 kurang 9 karena tidak bisa pinjam 10 dari depan, sehingga 18 kurang 9 menjadi 9.
Kemudian sini sisa 3 tadi, 3 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam dari depannya, sehingga 13 kurang 5 menjadi 8. Di sini sisa 8, 8 kurang 6, 2. Sini 2 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 12,89. Jadi perhatikan, kita luruskan koma untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Kita lanjut ke perkalian bilangan desimal. Di sini perkalian bilangan desimal dengan bilangan bulat ataupun dengan bilangan desimal yang lain sama dengan operasi perkalian bilangan bulat biasa. Setelah mengalihkan biasa, tanda koma dimasukkan sesuai dengan banyak angka di belakang pada soal. Kita perhatikan di sini contohnya, misalnya 2,15 kali 1,4. Ya, kita perhatikan di sini 2,15 ada dua angka di belakang koma yaitu 1 dan 5. Kemudian 1,4 ada satu angka di belakang koma yaitu angka 4. Kita kalikan seperti biasa tanpa koma dulu untuk mempermudah. Ya, hasilnya 215 kali 14 adalah 3010. Tadi jumlah koma yang ada, jumlah angka di belakang koma yang ada 3 ya tadi ya, yaitu angka 1, 5, dan angka 4. Kita hitung dari belakang, 3 angka, 0, 1, 0. Jadi kita letakkan koma di depan 0. Sehingga hasilnya menjadi 3,010. Untuk pembagian bilangan desimal, dilakukan sama seperti pembagian bilangan bulat biasa, dengan sebelumnya mengubah penyebut menjadi bilangan bulat. Kita lihat contoh di sini. Ya, 0,63 dibagi 0,7. Kita rubah dulu 0,7 menjadi bilangan bulat. Kita perhatikan, jika ada satu angka di belakang koma, maka kita kalikan dengan 10. Jika ada dua angka, kita kalikan dengan 100. Nah, sini 0,7 kita kali 10 hasilnya 7. Yang bilangan yang dibagi kita kalikan sama. Ya, jadi jika pembaginya kita kali 10, maka yang dibagi pun kita kali dengan 10, menghasilkan 6,3. Ya, kemudian kita kerjakan menurut proses biasa. Jadi 6,3 dibagi 7, jika kita menghilangkan koma, 63 dibagi 7 itu 9. Karena angka di belakang koma ada 1, maka menjadi hasilnya 0,9. Nah, di sini bisa teman-teman berlatih latihan bilangan untuk soal-soal bilangan desimal. Demikianlah pembelajaran kita tentang bilangan desimal.